Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita bisa dipertemukan dalam video ini ya. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai Pancasila, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab pertama, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita lihat bagannya. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. A. Yang B. Komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila. Nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Ananda sekalian, sebelum kita lebih masuk lagi ke materi, malah bersama-sama kita buka dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan diawali dengan bismillah, semoga kita belajar lebih mudah, apa yang kita pelajari menjadi lebih bermanfaat bagi kita. Bisa kita terapkan juga ya di kehidupan sehari-hari kita. Kemudian di sini tujuan pembelajaran, tujuan dari pembelajaran ini diharapkan kalian mampu mensyukuri perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menghargai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, menganalisis perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mampu melihat komitmen kebangsaan para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila, melaksanakan tanggung jawab dan keputusan bersama ya, melaksanakan tanggung jawab atas keputusan bersama. Ini yang paling penting dalam suatu kelas, dalam kalian bersosialisasi dengan semangat konsensus tokoh nasional dalam perumusan Pancasila. Adapun dalam bab 1 ini kata kuncinya adalah Pancasila, BPUPKI, Piagam Jakarta, nilai, maksudnya nilai-nilai dari Pancasila itu Undang-Undang Dasar 1945, Parlemen, PPKI, Komitmen, Proklamasi Nasionalisme dan Patriotisme. Nah, untuk bab 1 ini tidak akan kita bahas semua dalam video ini. Kita hanya akan membahas mengenai sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Pembentukan BPUPKI dan usulan dasar negara oleh tokoh perumus Pancasila. Ya, jadi BPUPKI ini. BPUPKI adalah organisasi yang melahirkan Pancasila. Jadi cikal bakalnya Pancasila itu dihasilkan oleh organisasi BPUPKI yang kemudian nanti akan disahkan oleh PPKI yang akan ditetapkan oleh PPKI. Tetapi yang merancang, yang merumuskan adalah BPUPKI. Sekarang masih ingat apa sih itu BPUPKI? Coba diingat-ingat, ayo apa BPUPKI? Pelajaran SD nih ya. Sudah ingat? Ya, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah kedudukan Jepang. Jadi Indonesia dikuasai Jepang sejak tanggal 8 Maret 1942 setelah Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukan perjanjian Kalijati. Perjanjian ini dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Menyatakan bahwa Belanda menyerah kepada Jepang ya. Jadi Jepang tadi berhasil mengalahkan Belanda. Belanda menyerahkan kekuasaan Indonesia kepada Jepang. Dengan semboyan 3A yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia, pemerintah Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia. Nah, ini kalau dalam bahasa kalian mungkin PHP ya, pemberi harapan palsu. Katanya Jepang ini sebagai seniornya Indonesia, sebagai kakaknya Indonesia, untuk mendukung Indonesia maju itu, Indonesia sejahtera, maka rakyat Indonesia harus bekerja sama dengan Jepang. Tapi ya dalam prakteknya janji hanya tinggal janji.
Mereka hanya bisa berjanji tetapi tidak menepati, bahkan penderitaan Indonesia bisa bertambah daripada waktu kekuasaan Belanda di Indonesia. Selanjutnya ke paragraf kedua. Kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu, yaitu Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh, banyak kota di Indonesia diserbu oleh tentara sekutu. Nah ini mulai lagi dia. Tadi sudah semena-mena kan, sudah ingkar janji, sudah semena-mena, kemudian mulai lagi menarik simpati rakyat Indonesia. Bisa dilihat di sini. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin nyata, Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Tuh kan. Janji lagi, tapi diingkari ya. Pada 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah Hindia Timur atau Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Jenderal Kumakichi Harada berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan sebagai realisasinya pada 1 Maret. Ingat, dicatat ya. 1 Maret 1945, BPUPKI dibentuk, kemudian disahkan pada tanggal 29 April 1945 bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Nah, untuk ketua dari BPUPKI sendiri yaitu Rajiman Widyo Diningrat. Ya, Rajiman Widyo Diningrat, nanti di depan ada fotonya. Jadi kata kuncinya BPUPKI dibentuk 1 Maret 1945, kemudian disahkan 29 April 1945, Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketua. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Nah, ini adalah foto dari Rajiman Widyo Diningrat, ya, ketua dari BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, sidang pertama inilah yang melahirkan Pancasila, cikal bakal dari Pancasila ya. Bisa dilihat di sini fotonya khas Jawa banget ya. Dari segi nama, muka, pakaian. Nah, pada sidang pertama ini terdapat 3 pendapat dari Muhammad Yamin yang pertama, kemudian Supomo dan Soekarno. Lanjut dulu, kita langsung ke bagannya saja. Ya, ini adalah bagan perumusan rancangan dasar negara. Muhammad Yamin mengusulkan pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Supomo, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, musyawarah. Soekarno mengusulkan nasionalisme dan kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dari berbagai pendapat, dari 3 pendapat ini ya, yang paling dominan adalah pendapatnya si Muhammad Yamin yang nanti akan diterapkan menjadi dasar-dasar Pancasila. Nah, dari sini akhirnya 3 pendapat ini digodok, digodok ya, pokoknya diolah dengan sedemikian rupa, diadakan perbincangan, diskusi, akhirnya dimufakatilah dasar-dasarnya tadi menjadi
5 dasar. Nah, ini nanti akan tertuang di dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. Apa yang dimaksud dengan Piagam Jakarta? Jadi tadi dasar negaranya sudah ya. Dasar negaranya sudah, itu sudah meliputi ya Pancasila yang seperti sekarang, sudah sama. Hanya saja dalam Piagam Jakarta itu nanti akan ada perbedaan antara Pancasila dan Piagam Jakarta. Ketua BPUPKI membentuk panitia kecil pada akhir persidangan pertama. Jadi 29 Mei sampai 29 Mei sampai dengan 1 Juni tadi, Rajiman juga sempat membentuk anggota-anggotanya menjadi panitia kecil. Nah, panitia kecil ini tadi ini nanti akan membentuk lagi yang namanya panitia 9. Nah, ini panitia 9. Panitia 9 dibentuk dari panitia kecil. Untuk perumusan rancangan Piagam Jakarta. Ya, jadi ini tokoh-tokohnya panitia 9 ada Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta wakil ketua, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Qahar Muzakir, Abi Kusno, Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Amaramis. Ya. 9 tokoh ini kemudian menghasilkan yang namanya Piagam Jakarta atau Jakarta Charter atau Mukadimah dalam Undang-Undang Dasar. Kita lihat lagi. Ya, ini adalah hasil dari Piagam Jakartanya. Sebentar diputar dulu. Nah, ini benar-benar sama ya isi dari Piagam Jakarta ya. Dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hanya saja yang perlu kalian garis bawahi di alinea keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, ini ya. Syariat Islam pada Piagam Jakarta masih khusus untuk negara Islami, tetapi dalam prakteknya tokoh-tokoh dulu dalam memperjuangkan kemerdekaan itu yang berjuang bukan hanya orang-orang Islam. Jadi dia di sini sedikit toleransi untuk menyatukan seluruh elemen-elemen bangsa, sehingga syariat Islamnya ini tadi diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pada tanggal 8 Agustus 1945, maaf sebelumnya ya. Jadi BPUPKI tadi tugasnya sudah dinyatakan selesai ya. Pada 7 Agustus 1945 setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan dan digantikan oleh PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai. Pada 7 Agustus 1945 ya, ini di bercetak biru itu bisa atau yang dalam paragraf juga bisa. Pada 8 Agustus 1945 Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodingrat berangkat menuju ke Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam. Tujuannya untuk keperluan membentuk PPKI. Hasil pertemuan tersebut adalah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Selain itu, Soekarno diangkat sebagai ketua PPKI dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Akan tetapi ditambah kembali 6 orang tanpa sepengetahuan Jepang. Semua anggota PPKI berasal dari bangsa Indonesia.
Nah, Jepang akhirnya menyatakan kekalahannya kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Hal ini terjadi setelah dua kotanya dijatuhi bom atom. Kota Hiroshima dijatuhi bom atom pada 6 Agustus 1945 dan selanjutnya 9 Agustus 1945 kota Nagasaki dijatuhi bom atom. Tahu kan sudahan ya bom atom seperti apa ya? Gambarannya. Jadi meledak menghancurkan seluruh kota ya. Kekalahan Jepang tersebut ternyata diketahui oleh golongan muda. Mereka kemudian menginginkan kemerdekaan diproklamasikan secepatnya. Selain itu, mereka juga menganggap bahwa PPKI adalah badan buatan Jepang, namun keinginan mereka ditolak oleh golongan tua. Golongan tua itu siapa? Soekarno, Hatta, Rajiman. Golongan muda, Sultan Sahir, kemudian Soekarni, dan lain-lain. Golongan tua menginginkan pelaksanaan proklamasi kemerdekaan melalui PPKI. Akibatnya terjadi peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945 ya. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Masih ada yang ingat? Peristiwa Rengas Dengklok adalah proses pengasingan Soekarno dan Hatta. Kenapa kok diasingkan? Untuk menjauhkan Soekarno-Hatta ini dipengaruhi oleh tokoh-tokoh Jepang. Akhirnya, setelah pengasingan tadi disepakati bahwa pelaksanaan proklamasi dilaksanakan keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Soekarno didampingi Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh Indonesia. Menjelang proklamasi, Muhammad Hatta menerima pesan bahwa adanya keberatan dari para tokoh Indonesia Timur terhadap bagian dari kalimat Piagam Jakarta. Nah, ini ya, Muhammad Hatta ya. Kalimat tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Selanjutnya Muhammad Hatta mengajak Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan lain-lain mengadakan suatu rapat pendahuluan sebelum dimulainya sidang PPKI. Hasilnya tercapai kesepakatan dengan mengganti bunyi kalimat tersebut dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian PPKI menggelar sidang keesokan harinya setelah tadi diganti ketuhanan yang Maha Esa ya. PPKI menggelar pada sidang pertama pada 18 Agustus 1945. Perubahan Piagam Jakarta kemudian disampaikan dalam rapat tersebut, sidang tersebut. Hasil sidang ini kemudian mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara ya, yang membuat BPUPKI yang mengesahkan PPKI. Rumusan tersebut ada dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat. Nah, terbentuklah Pancasila yang kita kenal sampai saat ini ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada materi ini. Jika ada yang kurang jelas boleh bertanya melalui WA nanti. Kemudian tugas kalian adalah membuat rangkuman ya, rangkuman yang kita pelajari tadi dari kata-kata kunci yang sudah kita pelajari di bagian A. Oke, sekian. Karena kita tadi buka dengan bismillah, kita tutup dengan hamdalah. Mari bersama-sama kita akhiri pembelajaran kali ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.